Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan. Jadi, untuk pertemuan ketiga kita, untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari bagian tubuh dari tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan yang paling pertama yang harus kalian ketahui adalah akar. Lihat gambarnya ya, di sini sudah ada gambar akar. Akar itu punya batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Lihat ya, bagian-bagiannya yang ditunjuk oleh panah. Jadi, akar itu adalah bagian tumbuhan yang sangat penting, merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Jadi, akar itu adalah bagian tumbuhan yang tumbuhnya ke arah dalam tanah. Adapun fungsi akar yang pertama adalah menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Jadi, akar itu berfungsi menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Zat hara itu adalah macam-macam mineral yang terdapat dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Zat hara itu adalah merupakan sari makanan yang berbentuk cair yang ada di dalam tanah yang digunakan untuk tumbuhan itu berfotosintesis. Berikutnya, setelah kalian mengetahui fungsi akar, kalian akan mengetahui bentuk dari akar itu. Di sini di gambarnya sudah ada bentuk-bentuk akar. Akar yang pertama namanya adalah akar tunggang. Akar tunggang itu memiliki akar utama yang bercabang-cabang membentuk akar cabang. Pada umumnya, tumbuhan yang mempunyai biji berkeping dua mempunyai akar tunggang. Kemudian, contoh tumbuhan yang berakar tunggang itu adalah tumbuhan buah apel, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo. Itu adalah contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Lihat gambarnya ya, gambar akar tunggang itu seperti yang ada pada gambar. Berikutnya, akar serabut. Jadi, gambar kedua itu menunjukkan akar serabut. Akar serabut itu tidak memiliki akar utama. Ukuran akar ini dari pangkal hingga ujungnya sama. Tumbuhan yang berkeping satu memiliki akar serabut ya biasanya. Kemudian contoh tumbuhan berakar serabut adalah kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Jadi itu adalah contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut. Berikutnya itu ada gambar akar gantung. Modelnya akar gantung ya. Akar gantung atau akar udara adalah akar yang tumbuh pada cabang tidak mencapai tanah. Dan biasanya tanaman yang memiliki akar gantung itu adalah pohon beringin. Pasti kalian pernah melihat pohon beringin. Pohon beringin itu akarnya adalah akar gantung. Biasanya disebut dengan akar gantung ya. Berikutnya ada akar pelekat. Akar pelekat itu adalah akar yang keluar dari buku-buku batang dan berguna untuk menempel pada penunjangnya. Berarti dia akarnya itu menempel pada batang. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah biasanya pada daun sirih dan lada.
Bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Sini sudah ada gambar batang. Mungkin kalian juga pernah melihat batang sebuah tumbuhan ya. Jadi, batang ini sangat penting bagi tumbuhan karena batang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Tadi Bunda sudah jelaskan, akar itu menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Kemudian, batang mengangkut air dan zat hara itu ke daun. Air dan zat hara diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan yang terjadi di daun. Makanan yang dihasilkan dari proses itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Jadi di sini batang itu berfungsi untuk mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Bentuk batang itu ada dua. Lihat gambarnya ya. Sini ada dua gambar. Yang pertama bentuk batang keras, yang kedua bentuk batang lunak. Gambar 1 itu bentuk batang keras. Lihat gambarnya ya. Tumbuhan berbatang keras itu biasanya juga disebut dengan tumbuhan berbatang kayu. Contoh tumbuhan yang berbatang keras biasanya itu, lihat ya, salah satunya ada di gambar. Pohon mangga itu memiliki batang keras atau tumbuhan berbatang kayu. Dan juga tumbuhan buah rambutan juga memiliki batang keras. Dan yang kedua, tumbuhan berbatang lunak. Tumbuhan berbatang lunak tidak memiliki kayu. Tumbuhan berbatang lunak juga disebut dengan berbatang basah. Lihat gambarnya ya. Situ ada gambar sayur bayam. Contoh tumbuhan berbatang basah adalah di gambar sudah ada. Salah satunya adalah sayur bayam dan buah pisang. Itu adalah contoh tumbuhan berbatang lunak atau berbatang basah. Bagian tubuh tumbuhan yang ketiga adalah daun. Di sini sudah ada gambar daun ya. Contoh gambar daun. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang berbentuk tipis dan melebar. Daun juga memiliki fungsi. Fungsi daun itu ada 3. Yang pertama adalah tempat membuat makanan. Daun yang dapat membuat makanan sendiri adalah daun yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Daun yang mengandung klorofil dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen. Hal itu dapat terjadi dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses perubahan karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen yang terjadi dengan bantuan cahaya matahari atau cahaya itu disebut dengan fotosintesis. Yang kedua, fungsi daun adalah alat pernafasan. Udara masuk dan keluar melalui stomata atau mulut daun. Jadi, stomata itu adalah mulut daun ya, biasa disebut dengan mulut daun. Stomata adalah lubang-lubang kecil pada permukaan atas dan bawah daun, dan stomata itu tidak dapat terlihat dengan mata biasa. Stomata itu bisa dilihat dengan menggunakan alat pembesar ya. Yang ketiga, tempat berlangsungnya penguapan. Kelebihan air pada tumbuhan dikeluarkan dalam bentuk uap air, kemudian penguapan itu berlangsung melalui mulut daun. Berikutnya, bentuk-bentuk daun. Di sini sudah ada gambar 4 bentuk daun. Jadi bentuk daun itu ada bentuk daun yang menyirip. Silahkan kalian lihat gambarnya. Daun bentuknya melengkung, daun yang berbentuk menjari, dan daun yang berbentuk sejajar. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat adalah bunga.
Bunga adalah bagian tumbuhan yang tampak indah karena mempunyai bentuk dan warna yang beragam. Jadi di sini adalah gambar bunga dan bagian-bagiannya. Silahkan kalian lihat. Itu ada gambar ada panahnya juga yang menunjukkan bagian-bagian bunga tersebut. Bagian-bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga itu merupakan bagian yang menghubungkan antara bunga dengan tangkainya. Biasanya tangkai bunga itu berwarna hijau. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga itu adalah bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Yang keempat, ada benang sari. Bagian bunga yang di atasnya mempunyai kepala bunga dan berisi serbuk. Yang kelima adalah putik. Putik itu adalah alat kelamin betina bagi tumbuhan. Di dalam putik itu terdapat bakal biji. Bagian tubuh tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Lihat gambarnya, di sini ada contoh-contoh buah dan biji. Contoh buah dan bentuk bijinya ya. Ada buah semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, dan persik. Di sini ada gambar buahnya dan gambar bijinya. Buah itu, pembentukan buah diawali dengan adanya penyerbukan. Jadi awal pembentukan buah itu diawali dengan adanya penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan dan menjadi buah. Jadi cara pembentukan buah itu adalah diawali dengan adanya penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan dan terjadilah atau terbentuklah sebuah buah. Bagian-bagian buah itu yang pertama adalah tangkai buah. Tangkai buah berguna untuk tempat melekat dan bergantung pada ranting dahan. Jadi bagian buah yang pertama adalah tangkai buah. Yang kedua adalah kulit buah berguna untuk melindungi buah. Yang ketiga adalah daging buah. Daging buah ini berguna untuk menjadi bahan makanan. Fungsi buah juga punya fungsi ya. Bagi tumbuhan, buah adalah cadangan makanan, hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat yang disimpan di dalam buah. Berikutnya ada buah dan ada juga biji. Di sini Bunda sudah siapkan beberapa gambar dari biji. Silahkan lihat gambarnya. Biji adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Jadi biji itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam sebuah buah. Ada juga contoh buah yang memiliki biji di luar. Contohnya adalah jambu mede ya. Bagian-bagian biji dan fungsinya yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji itu berfungsi melindungi biji. Yang kedua, keping biji. Keping biji ini merupakan makanan cadangan di dalam biji. Cadangan ini akan digunakan ketika biji mulai berkecambah. Yang ketiga, lembaga atau calon tumbuhan baru. Lembaga merupakan calon individu baru. Di dalam lembaga terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Fungsi biji itu adalah sebagai alat perkembangbiakan. Jika ditanam, biji tumbuh menjadi tanaman baru.